Selamat pagi Bapak Ibu, baik yang di sini dan yang di rumah. Terima kasih pelayanan 3 mahasiswi, ada Perlin, Indri, dan Sevri yang sudah melayani. Sebetulnya mereka datang untuk membantu sekolah Injil liburan ya. Sayang sekolah Injil liburannya tertunda karena ada PPKM. Dan mudah-mudahan PPKM-nya hari ini berakhir. Kalau berakhir ibadahnya kembali jam 7 ya. Baik, kita akan membuka ayat tema kita, Yohanes 8. Tema besarnya dalam sebulan adalah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati, tapi hari ini pagi dan sore saya akan membahas tema subtema tidak sadar kehilangan kemerdekaannya. Yohanes pasal 3 ayat 30 sampai 33, ayat 30 sampai 33. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu, Saudara, silakan Saudara simak. Para pendengar serta ibadah yang ada di rumah silakan menyimak di layar yang akan ditampilkan. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 30 sampai 33. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Nah, yang menjadi kuncinya, tema ini adalah ayat 33 ya. Jadi orang-orang Yahudi dan kemungkinan besar orang Farisi berkata, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Nah, kuncinya itu. Nah, saudara, sejak dulu para filsuf mempertanyakan. Di situ saya kutip, silahkan perhatikan di layar ya. Apakah itu kebebasan dan apakah itu kesamaan? Kebebasan itu biasanya dibarengi dengan kesamaan, ya, entah itu kesamaan hak dan sebagainya. Kebebasan berarti ada kesamaan. Dan pertanyaan filsafat, saudara, bukankah kebebasan dan kesamaan itu adalah dua hal yang bertentangan? Itu pergumulan filsafat ya. Jika kita semua bebas melakukan apapun, maka kita akan sampai pada situasi di mana kita masing-masing berbeda dan dengan demikian menjadi tidak sama. Jadi, kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa kita mendukung kebebasan dan kesamaan. Ya, memang di dalam negara demokrasi itu bebas ya. Bebas dan kesamaan hak. Tetapi itu sebenarnya kalau menurut para filsuf itu dua hal yang bertentangan. Makanya sampai hari ini kalau di mana ada kebebasan, di situ ada pelanggaran hak, ada perbedaan hak pasti. Saudara dapat lihat ketika saudara ngurus SIM, saudara yang bukan orang kaya ngurus SIM mungkin harus ngulangi beberapa kali. Tetapi bagi yang orang kaya punya channel, enggak usah pakai tes. Ya, langsung dapat SIM, langsung foto. Itu yang sederhana. Belum nanti masalah hukum. Ya, yang kemarin baru heboh tentang korupsi bantuan sosial, bansos, ancaman hukuman mati akhirnya berubah menjadi hukuman 11 tahun. Kok bisa turun drastis hukuman mati jadi 11 tahun? Jauh banget. Nah, tinggal siapa yang melakukan korupsi. Ya. Kalau yang melakukan saya dan saudara bisa hukuman mati, bisa jadi. Tapi kalau yang melanggar itu adalah orang-orang, makanya saudara hukum itu sudah jadi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, inilah yang dalam pertanyaan filsafat selalu menggumuli kebebasan dan kesamaan itu tidak mungkin bareng. Di negara maju selalu ada perlakuan istimewa kepada para penguasa ya, pasti ya, atau orang-orang yang memiliki kekuatan, entah kekuatan materi, kekuatan apapun, pasti dia akan mempunyai. Nah,
Ini saya ambil dari buku filsafat, saudara, sejarah filsafat. Ya. Kebebasan kemerdekaan bukanlah masalah sederhana, tetapi mengandung kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Kebebasan itu bergandengan dengan persamaan hak dan lain-lain, namun faktanya tidak dapat jalan bersama. Karena memang para filsafat sudah menebak, saudara-saudara. Nah, kalau seorang pelatih sirkus, ini gambarannya, melatih kucing bernyanyi dan burung kutilang bernyanyi dijejerkan. Karena ingin menghasilkan pertunjukan yang bagus, biasanya kucing bisa meong, meong gitu ya. Burung kutilang, kalau lagunya anak-anak, kutilangnya Indonesia trilili, lili, lili, lili gitu, nyanyinya gitu ya katanya. Itu kutilangnya Indonesia, tapi sudah ada kutilangnya gitu ya. Nah, dipadukan saudara, ya, dilatih antara kucing dan burung kutilang bernyanyi bersama. Ya, pada saat pelatihnya istirahat, burung kutilang dan kucing ditinggal dalam satu ruangan, dan ketika pelatih kembali, kutilangnya sudah tidak ada. Terus pelatihnya tanya sama si kucing, loh mana burung kutilangnya? Ya, kucingnya cuma kelamet-kelamet, lidahnya membasuh mulutnya gitu. Karena kutilangnya sudah pindah ke perut si kucing. Itu dua hal yang tidak mungkin dibarengkan, disejajarkan. Nah, tema kebebasan ini saudara-saudara, kebebasan itu sesungguhnya saudara sangat rumit. Tema kemerdekaan, kebebasan Kristen itu tersebar di mana-mana. Sejak dari perjanjian lama, perbudakan di Mesir itu perbudakan, penindasan kebebasan atau penawanan secara politis ya. Sampai nanti dibuang ke Asyur, sudah dikeluarkan, mereka berbuat dosa lagi, lalu dibuang ke Asyur lagi, ke Babel, terus menerus saudara-saudara dilakukan penindasan. Jadi kebebasan itu identik dengan penjara, penindasan politik, dan sebagainya, dan nanti Yesus memaknai, serta Paulus mulai memaknai penindasan perbudakan itu adalah perbudakan dosa. Nah, itu sangat kita belajar selalu ketika seseorang mencapai kebebasan, bahayanya kan seperti itu. Ketika Yesus memerdekakan kita, itu segera akan di situ akan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ya. Sebetulnya harusnya tidak, ya. Tetapi selalu sekali lagi, saudara, kebebasan itu mengandung bahaya yang menyebabkan bagi kita orang-orang yang dibebaskan itu bersikap salah. Nah, oleh karena itu tema bulan ini menjadi sangat penting karena kita akan terus menyeimbangkan ya, atau memahami kebebasan yang benar seperti apa dan hidup di dalam kebebasan itu sebagaimana yang semestinya. Ya, mengapa kita tidak dapat selamat dengan perbuatan baik kita? Karena kita setelah menjadi baik ya, pada saat yang sama menjadi tidak baik. Selalu seperti itu, saudara-saudara, itu gambarannya ya. Jadi ketika seseorang menjadi baik, makanya manusia tidak bisa selamat dengan perbuatan baik. Alasannya apa? Karena ketika seorang menjadi baik, dia menjadi tidak baik. Contohnya siapa? Orang Farisi. Orang Farisi itu tidak berzina, tidak membunuh, tidak merampok. Tapi Yesus berkata, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Loh, ini sudah mencapai kesalehan tertinggi, sudah berpuasa secara rutin, mentaati hukum Taurat. Ketika mencapai itu mereka ada dalam kondisi bahaya. Karena apa? Karena kita memang menempati tubuh dosa itu tadi. Kebebasan sama saja, Yesus itu membebaskan pasti tujuannya baik, mulia, menyelamatkan, membebaskan kita dari dosa. Artinya bebas dari dosa itu kita bisa mengalahkan dosa, artinya kita bisa. Tetapi faktanya ketika kita dibebaskan malah mendorong kita, bukankah saya selamat karena anugerah? Saya selamat karena percaya. Kalau gitu ya dosa lagi saja. Nah, akhirnya seperti jebakan seperti orang Farisi, kayak keselamatan dengan perbuatan baik tadi. Tidak mungkin orang menjadi baik karena setiap menjadi baik dia akan menjadi sombong, akan jatuh. Orang dibebaskan karena namanya manusia yang berdosa, dia akan kembali berbuat dosa. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari
bulan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kutipan, saya mengutip tulisan W.R. Inge, ya. Dia berkata demikian, saudara. Kekristenan menjanjikan kemerdekaan bagi setiap orang, tapi tidak pernah menjanjikan membuat orang mandiri. Nah, ini kita mulai belajar prinsip-prinsip tegas, ya. Jadi kemerdekaan yang di dalam Alkitab itu bukan menyebabkan kita menjadi orang yang mandiri. Mandiri apa? Tanpa Tuhan. Ya, jangan kita menganggap kalau kita dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kematian abadi, maksudnya dari hukuman kekal, berarti kita bisa mandiri tanpa Tuhan. Karena kemerdekaan itu kecenderungannya akan menyebabkan kita seenaknya sendiri. Itu di dalam Roma pasal 6, ya. Paulus berkata, jadi apakah kalau kita selamat kasih karunia karena kasih karunia, maka kita boleh hidup di dalam dosa? Tidak, Paulus langsung ngomong, tidak boleh. Karena akan godaan kita akan seperti itu. Ketika kita bebas, merdeka, langsung kita seenaknya. Tidak boleh. Orang Kristen harus hidup tetap tidak bisa mandiri. Dia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mudah sekali kita dimerdekakan dan kemudian mengalami lagi perbudakan, ya. Nah, jangan sampai setelah kita merdeka, kemudian kita mengalami perbudakan berikutnya. Perbudakan apa saja? Nah, nanti bulan ini kita akan banyak mempelajari, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang yang pagi ini menjadi tema kita, sorotan kita adalah mengapa orang tidak sadar, ya. Kehilangan bahwa orang Kristen itu bisa juga kehilangan kemerdekaannya. Meskipun Yesus telah memerdekakan kita, tetapi tanpa sadar kita kehilangan kemerdekaan itu lagi. Tanpa sadar. Tanpa sadar itu artinya ya saudara tidak sadar. Ya, tidak sadar, kita sudah kehilangan kemerdekaan. Nah, mengapa bisa demikian? Kita akan melihat ayat 33. Jawaban orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi kepada Yesus ketika Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Yang aneh kan gitu, aku enggak pernah Yesus ketika kamu akan merdeka kalau kamu mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang-orang Farisi, orang Yahudi langsung ngomong, enggak, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Itu jawaban bodoh. Jawaban bodoh. Kenapa jawaban bodoh? Jelas mereka sedang dijajah Romawi. Bagaimana mereka ngomong, kami tidak pernah menjadi loh. Mereka itu harus bayar pajak. Kenapa mereka benci sama pemungut-pemungut cukai? Karena mereka harus bayar kepada pemerintah Romawi, penjajah. Mereka sedang diperbudak. Kok mereka ngomong kami tidak pernah menjadi, kamu itu sudah jelas diperbudak secara politis, diperbudak. Bisa ngomong saya ini tidak menjadi hamba siapapun, kamu itu bayar pajak yang luar biasa besar pada penjajah, kamu sedang diperbudak. Secara politis kasat mata jawaban mereka bodoh. Yang kedua sebetulnya yang dimaksud Yesus lebih dalam. Kamu itu sudah sedang diperbudak oleh dosa. Enggak. Nah, yang Yesus sampaikan saudara, maksudkan nanti akan terlihat jelas. Perbudakan dosa itu akan jelas ketika mereka akan menyalibkan Yesus. Itu adalah puncak perbudakan dosa yang jelas. Mereka menolak Allah. Ya, mereka belum sadar. Karena sekali lagi kemerosotan itu proses. Ya. Jadi kemerosotan itu tidak terjadi seketika. Perbudakan, saudara yang mungkin pernah menonton film sinetron Ikatan Cinta, awalnya mungkin saudara tidak sengaja diperbudak oleh sinetron Ikatan Cinta. Awalnya saudara tidak sengaja menonton sinetron itu, tidak sengaja, asik ya. Lalu kedua, wah besok nonton lagi. Nah, sampai nanti ketika ada acara doa, sedang cepet nangbar, aku salah nonton Ikatan Cinta. Sudah mulai menguasai pikirannya. Segera
Itu bertahap, saudara-saudara. Perbudakan itu bertahap. Saudara-saudara awalnya tidak tertarik HP, tidak begitu tertarik HP. Tetapi begitu saudara mulai berasal browsing, melihat IG, tayangan-tayangan IG, promo-promo, apalagi yang lucu-lucu, ya. Mulai saudara tertarik terus, lama-lama saudara terikat HP, jadi budaknya HP. Awalnya enggak. Selalu semua proses, saudara-saudara. Perbudakan itu melalui sebuah proses. Kemerosotan demikian pula, saudara-saudara. Saat ini ketika kita terjadi mengalami penurunan rohani, kita tidak akan sadar kita mengalami penurunan. Ya, tidak akan sadar kita mengalami kemerosotan. Karena pengerosotan adalah sebuah proses yang terus-menerus terjadi dari hari ke hari. Nah, pada saat mereka menjawab, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Pernyataan itu menunjukkan bahwa mereka belum sadar bahwa mereka mulai terbelenggu oleh dosa. Belum sadar mereka sudah menjadi budak secara politis. Nah, mereka hanya memperhatikan sisi-sisi yang baiknya. Apa sisi baiknya? Kami ini keturunan Abraham. Abraham itu bapak orang beriman loh. Abraham itu bapak yang sangat diberkati. Kami keturunannya. Kan jawabannya anak kecil tuh ini. Jawabannya, kakekku itu panglima TNI loh. Kakek buyutku itu jenderal. Pertanyaannya, lah kamu apa? Kakekmu jenderal, kakekmu panglima, lah kamu sendiri sekarang jadi apa? Kan pertanyaannya gitu. Nggak peduli kakekmu, sekarang kamu jadi apa sekarang? Kan mestinya seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudara itu yang dibangga-banggakan kan seperti itu, ya. Dibangga-banggakan mereka kakekku, ya, nenek moyangku itu Abraham. Jadi mereka terus melihat kondisi kami itu baik-baik saja kok. Tuhan Yesus, kondisiku itu baik-baik saja loh Pak Tri. Enggak, ini enggak ada masalah bagi kami. Ini bukan masalah ekonomi saudara. Bukan masalah keuangan, bukan masalah pekerjaan saudara. Ini masalah kerohanian saudara. Ini masalah hubungan saudara dengan Tuhan. Ini masalah kesetiaan, komitmen kita kepada Tuhan. Ada perubahan enggak? Yang harus kita pikirkan di situ, saudara-saudara. Jangan kita melihat kondisi kami baik-baik saja. Kami keturunan Abraham, kami baik-baik saja. Padahal sejelas tidak baik, tetapi tetap saja ngomong baik-baik saja. Ketika orang sudah menerima vaksin, ya ada vaksin yang agak pro kontra, yaitu AstraZeneca ya. Vaksin AstraZeneca itu bahannya ada sebagian yang dibuat dari babi, sehingga saudara-saudara sepupu kita mengatakan bahwa sebetulnya AstraZeneca itu dari bahan yang haram. Tapi, ada tapinya. Tapi karena keadaan mendesak, boleh. Haram itu sesungguhnya kalau masuk tubuh kita itu dosa, mencemarkan tubuh kita. Tapi karena keadaan mendesak, boleh. Itu bentuk pembenaran diri, contoh pembenaran diri itu seperti itu. Selalu ada cara-cara kita membenarkan diri. Orang Kristen saya yakin punya cara membenarkan dirinya masing-masing. Lah tapi kan begini Pak, Tri. Tapi kan ini kondisinya begini, kondisinya begitu. Itulah pembenaran diri saudara. Selalu kan kita berusaha membenarkan diri kayak mereka. Di Solo itu semacam itu, tingkatnya tapi lebih nyolok ya. Dulu di Solo zaman muda saya, orang jualan daging anjing, biasanya dimasak rica-rica, sate, atau tongseng. Itu dari daging anjing. Itu jelas beberapa orang berkata itu haram. Nah, supaya tidak menjadi haram, kalau sekarang enggak boleh. Sekarang harus disuruh nulis dengan jelas rica-rica, guguk atau apa ya. Nek dulu tenda itu dikasih judul sate jamu. Karena ini untuk jamu, jadi
Pak, kebetulan badan saya nggak enak, karena ini obat, boleh. Selalu punya alasan, saudara. Makanya saya ketika makan daging anjing rica-rica di Seragen terakhir itu jam berapa? 3 itu saya sudah hampir habis. Saya tanya penjualnya, loh mas, banyak tuh yang beli kok jam segini udah hampir habis. Banyak pak. Loh kan orang Kristen tidak banyak. Tidak hanya orang Kristen pak. Orang-orang yang pakai baju agamis tadi baru saja sebelum bapak mampir sak mobil. Selalu punya pembenaran, saudara-saudara. Ya, selalu punya pembenaran. Ya, orang-orang itu makanya bahayanya kemerdekaan itu kan seperti itu. Ya, kita itu dimerdekakan kemudian seenaknya, pasti gitu. Atau ketika kita merasa sudah baik, kemudian kita jadi sombong, jatuh lagi. Akan siklusnya akan seperti itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak apa-apa kalau itu untuk obat. Nah, lalu alasannya kebetulan tubuh saya nggak enak, jadi saya makan rica-rica anjing. Haram tapi boleh. Ya. Karena untuk obat. Itu menipu diri sendiri. Terus saudaraku, manusia itu pintar menenangkan hatinya ketika dia tidak menaati perintah Tuhan. Ini saudara, kata prinsipnya ini, alasan itu selalu bisa dibuat. Kan makanya saya berulang-ulang berkata, kalau saya itu tidak tertarik alasan. Karena saudara mau tidak melayani hari ini, saudara cari alasan bisa. Siapa saja, WL, musisi, mau tidak datang melayani, bikin alasan tuh gampang sekali. Saya enggak enak badan Pak, selesai. Ya. Tidak enak badan, saya ini sedang ada, ini sedang itu, gampang, alasan itu gampang dibuat. Tetapi bagi orang-orang yang memang mengabdi, memang betul-betul mau mengabdi kepada Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan, alasan tidak digunakan. Ya, meskipun saya sedang ada tamu, meskipun saya ini sedang sibuk sekali, meskipun saya lelah sekali, tapi kalau melayani Tuhan, saya akan utamakan, saya akan sempatkan. Kalau orang berkomitmen, tidak ada alasannya, saudara, untuk menghindari pelayanan-pelayanan. Millard J. Erickson menulis demikian. Silahkan saudara simak di layar atau di rumah, di layar kaca saudara ya. Berusaha mengalihkan tanggung jawab diri sendiri adalah usaha yang biasa, di situ biasa dilakukan orang. Ini makanya kutipan-kutipan gini kan bukan pikiran saya, saudara. Waduh, Pak Tri itu keras ya khotbahnya. Lah ini loh yang ngomong teolog-teolog. Saya ngomong tadi ngutipi beberapa pikiran orang. Ya, kalau mungkin saudara tidak percaya itu kan pikirannya Pak Tri sendiri. Ini pendapatnya banyak orang, saudara. Teolog-teolog yang sejak tadi sudah saya kutipi. Berusaha mengalihkan tanggung jawab diri sendiri adalah usaha yang biasa dilakukan orang. Hal ini disebabkan karena jauh di dalam lubuk hati kita ini ada perasaan bersalah yang ingin kita hapuskan. Ya, kita berusaha menghapus rasa bersalah itu. Tetapi mencoba mengalihkan tanggung jawab menambah dosa dan membuat pertobatan menjadi hal yang meragukan. Semua alasan, semua alasan dan pembelaan yang kita ajukan makin menampakkan kedalaman dosa kita. Menghimbau kepada tekad kita untuk menerangkan dan membenarkan dosa kita hanya merupakan bentuk penyangkalan yang canggih. Dosa yang semakin canggih. Makanya ketika kita berusaha membenarkan kesalahan-kesalahan, kemalasan-kemalasan, ketidakkonsistenan kita mengabdi kepada Tuhan, alasan-alasan itu menyebabkan dosa kita semakin canggih, intinya kan gitu. Menipu diri merupakan persoalan yang mendasari penyangkalan kita. Yeremia menulis betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ini Yeremia, saudara, nabi ya, jadi bukan J. Erickson lagi, ini dikutip dari firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Saya lanjutkan kutipan Millard J. Erickson ya.
Orang munafik yang sering kali disebutkan oleh Yesus mungkin sudah berusaha menipu diri mereka sendiri sebelum menipu orang lain. Yesus menunjuk betapa jauhnya seseorang dapat bertindak untuk menipu dirinya sendiri. Nah, jadi usaha-usaha untuk menenangkan diri, kami ini keturunan Abraham, kami ini baik-baik saja, iman kami ini, kerohanian kami baik-baik saja kok Pak Tri. Padahal sedang tidak baik, semakin parah saudara kita. Makanya Nabi Nathan itu muncul di depan Daud, karena apa? Daud tidak sadar kalau sedang berdosa. Harus ada yang menegur, muncullah Nabi Nathan. Karena apa saudara? Seringkali kita ini tidak sadar, kita ini semakin merosot. Ya, kerohanian kita ini semakin merosot dan kita tidak sadar. Oleh karena itu saudara, yakinkan diri kita sungguh-sungguh, ya. Periksa diri kita apakah sungguh-sungguh kita ini orang merdeka. Kondisi yang baik seringkali menipu kita, baik ternyata tidak baik, merdeka ternyata diperbudak, ya. Entah itu diperbudak acara TV, game, gadget, ya, sampai kita tidak bisa lepas darinya. Oleh karena itu seorang filsuf namanya Jean-Jacques Rousseau, ya, dari Prancis, penulis buku The Social Contract, ya, dia menulis demikian saudara, manusia dilahirkan bebas dan dimanapun ia berada, ia terbelenggu. Kalau sadar tidak masalah saudara, iya aku sedang diperbudak. Makanya kalau urusan rohani itu, mari kita jangan membiasakan membenarkan diri, lebih baik mengaku. Iya ya, aku tidak sesuai maksud Tuhan. Aku kok tidak sesuai firman Tuhan. Jangan membenarkan, jangan mencari ayat untuk membenarkan. Karena kalau saya dan saudara mencari ayat untuk membenarkan, selalu saudara dapat menemukan ayatnya. Ya, untuk tidak ibadah hari Minggu, saudara cari ayatnya gampang. Ya, hari Sabat adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Wah, berarti kan bebas. Nah, sudah gampang sekali cari. Tetapi saudara melepaskan konteksnya, ya, karena ayat tidak bisa ditafsirkan sendiri mandiri tanpa berhubungan dengan ayat-ayat lain, ya. Itu. Ya, jadi manusia dilahirkan bebas dan dimanapun ia terbelenggu. Memang yang dimaksud oleh Jean-Jacques Rousseau ini saudara-saudara, yang dimaksud adalah sesungguhnya dimanapun katanya ada kebebasan, sebenarnya di situ saudara akan melihat manusia menindas manusia lainnya. Tinggal manusia yang lebih berkuasa itu bisa karena posisi jabatannya, bisa karena keuangannya, ya, powernya, pasti akan di situ ada penindasan. Ya, itu. Makanya, nah kalau secara rohani juga benar, saudara, di manusia dilahirkan bebas dan dimanapun ia berada, sesungguhnya kalau kita terancam terbelenggu. Tidak selalu terbelenggu sih, karena ada orang-orang yang benar-benar hidup mengabdi kepada Tuhan. Ada, tidak banyak tapi. Kayak ketika zaman Elia, ada 450 nabi-nabi Baal yang menyembah ratusan nabi. Tapi Tuhan berkata, aku masih meninggalkan nabi-nabiku. Tetap masih ada kelompok kecil yang betul-betul menghormati Tuhan, takut Tuhan, mengasihi Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan. Dan saya harap itu adalah saudara. Tidak banyak, tapi itu saudara yang termasuk berkomitmen kepada Tuhan. Ya. Terus mengevaluasi hidup kita, mengevaluasi posisi kita, kerohanian kita. Ketika terjadi kemerosotan, jangan membenarkan diri. Segera mengakui dan membetulkan posisi kita. Yang berikutnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 30 dan 31. Setelah Yesus menyatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, sekarang di dalam bagian ini, ya, kita melihat, mengapa kok ada orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya diperbudak, karena mereka merasa sudah memiliki iman. Yesus di sini langsung menjawab, muridku itu siapa?
Kita sudah bahas waktu tentang menjadi murid sejati itu. Murid sejati adalah orang yang tetap dalam firman-Ku. Kita tidak boleh berkata, aku percaya Yesus, Pak Patri. Yesus akan, muridku yang sejati adalah orang yang tinggal dalam firman-Ku. Saudara, saya orang Kristen tetap, Pak Patri, hati saya kepada Tuhan. Orang Kristen sejati adalah orang yang tinggal dalam firman-Ku. Jawabannya seperti itu. Tapi benar Tuhan, saya mengasihi Engkau. Orang yang mengasihi aku, dia akan tinggal dalam firman-Ku. Karena itu ciri khasnya. Tidak ada ciri lain. Apakah saya dan saudara itu tetap tinggal di dalam firman Tuhan atau tidak. Itu yang terpenting, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi Matthew Henry juga menyatakan demikian, saudara. Aturannya tetap bahwa untuk menjadi murid Yesus, Matthew Henry menulis, dia tidak mengakui siapapun sebagai murid-muridnya kecuali mereka yang tetap dalam firman-Nya. Entah saudara merasa Kristen, saudara merasa iman saya tetap baik-baik saja, kerohanian saya baik-baik saja, tetapi Yesus hanya berkata, orang Kristen sejati, muridku yang sejati adalah orang yang tinggal dalam firman-Ku. Kalau saudara tidak sedang melakukan firman Tuhan, saudara tidak murid Tuhan, tidak menjadi orang Kristen yang sejati. Intinya seperti itu. Mengapa Yesus menyampaikan aturan yang tegas ini, saudara-saudara? Ya karena itu tadi banyak orang yang merasa baik-baik saja imannya, kerohaniannya, ya merasa baik-baik saja. Oleh karena itu Bavinck, Dr. Bavinck ini, doktor teologi yang menulis buku Sejarah Kerajaan Allah, ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama tebel, Perjanjian Baru juga sangat tebel. Dr. Bavinck ini menulis demikian, saudara. Orang yang bersentuhan dengan Yesus akan diuji. Apakah imannya seperti emas yang tulen atau palsu? Karena kenapa kok teolog-teolog ngomong kayak gini? Karena banyak orang Kristen yang merasa imanku itu asli. Enggak. Orang akan diuji. Apakah iman kita ini asli atau palsu? Tuhan siapapun yang bersentuhan dengan Yesus, datang kepada Yesus, dia akan diuji. Siapapun dia. Sehingga nanti akan ketahuan apakah kita ini benar-benar memiliki iman yang sejati atau tidak. Nah, banyak orang yang sudah divaksin nih, karena ini temanya PPKM ya. Yang saya pakai contoh vaksin-vaksin terus nih. Banyak orang yang santai setelah divaksin, tapi kan pemerintah memberi himbauan. Meskipun saudara sudah divaksin, tetap terapkan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker double, ya, hindari kerumunan kalau tidak penting. Kalau ibadah ini penting ya, jadi sangat penting, super penting kalau menurut saya. Jadi tidak masuk kriteria, ya, super penting, ya, karena ini berurusan dengan keabadian, keselamatan kita dengan Tuhan yang menjadi Raja kita, saudara. Nah, kebanyakan orang yang setelah divaksin itu, saudaraku, dia santai. Dan sekarang sudah lihat. Berapa orang yang meninggal sudah divaksin 2 kali, tapi meninggal. Ketika diukur antibodinya, saudara-saudara, beberapa orang memeriksa setelah divaksin itu diukur antibodinya muncul apa enggak. Seringkali juga tidak muncul, atau muncul sedikit sekali. Ketika kena COVID, kalah. Berapa orang yang sudah divaksin komplit meninggal, tetap aja meninggal. Bisa jadi karena ada komorbid, bisa jadi karena kelebihan berat badan, dan yang lain-lain. Tetapi sudah divaksin. Ya. Tapi itu tidak terbentuk. Berbahagialah saudara yang sudah divaksin Tuhan. Katanya Pak Eko. Ya. Yang sudah kena dan saudara bisa sembuh, itu berarti saudara survive, saudara. Antibodi saudara jelas muncul gitu, karena saudara bisa mengalahkan COVID. Ya. Ya, itu berarti jelas antibodi saudara timbul. Nah, banyak orang yang juga gitu. Sudah divaksin tuh kayak, saya sudah punya iman, Pak. Terus, ya santailah. Saya tetap merasa, kalau Pak Tri tanya kepada saya, apakah saya percaya Yesus? Saya percaya. Sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh percaya. Tetapi ukurannya bukan itu.
bukan pengakuan kita. Bukan perasaan saudara, saya sungguh percaya Pak Tri, bener. Pecah ampiang kacang, pangan wedus, pecah gesang derek Gusti Yesus. Ukurannya bukan slogan-slogan kayak gitu. Sproul menulis ini terakhir kutipannya, setelah ini selesai. Meskipun seseorang mengerti dan mengakui kebenaran dari Injil, tetapi ia belum memiliki iman yang menyelamatkan. Setan mengetahui bahwa Injil merupakan kebenaran, tetapi ia sangat membencinya. Ada suatu unsur lain lagi, yaitu percaya untuk mendapatkan iman yang menyelamatkan. Hal ini, percaya itu apa? Hal ini melibatkan penyerahan diri seseorang dan kebergantungan dirinya pada Injil. Kita dapat percaya bahwa sebuah kursi dapat menopang berat badan kita, tetapi kita tidak memperlihatkan kepercayaan kita secara pribadi pada kursi tersebut sampai kita duduk di atas kursi itu. Oh, kursi itu kuat, pengakuan itu tidak berguna kecuali saudara duduk di kursi itu. Ya, kalau cuma ngomong kursi itu kuat dan saudara duduk, enggak mau aku. Yesus itu juru selamat saudara. Oh iya, amin, amin. Maukah saudara mempercayai dia? Oh enggak. Ya saya juga harus menggunakan logika saya dong. Nah, makanya pengakuan-pengakuan itu tidak cukup. Iman percaya itu percaya yang seperti apa? Sekali lagi itu harus kita percaya yang benar-benar kita hidupi percayanya, tunjukkan dalam sikap tindakan bahwa kita percaya Yesus itu juru selamat, dia berkuasa, dia berdaulat, hidup kita benar-benar ada di dalam perlindungannya, di dalam tangannya. Tunjukkan itu, jalani itu baru namanya percaya. Kalau mengaku tok, hidupku di tanganmu, itulah nyanyian-nyanyian. Tapi apakah saya dan saudara benar-benar menghidupi itu? Itu yang penting. Tuhan Yesus memberkati.